warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Roro Wulan, dengan NIM 200302021, Suci Kirani Aprilia Putri dengan NIM 20030200117, dan Wiri Sakniawati dengan NIM 200302051. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai laporan studi kasus, di mana kasus yang kami ambil yaitu pada kasus pertama mengenai masih banyak siswa dan guru Indonesia yang gagap teknologi. Yang terhormat Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izaki SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah profesi pendidikan. Baiklah, kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama mengenai kasus. Pada kasus ini membahas mengenai belum semua guru dapat memanfaatkan komputer dan internet dengan maksimal. Akibatnya, di beberapa tempat banyak pula siswa yang tidak bisa memanfaatkan teknologi lantaran gurunya juga tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, Konsultan Education Sector Analytics and Capacity Development Partnership atau ECDP Toto Amin Suwijanto mengatakan pemerintah perlu menyelaraskan teknologi dalam dunia pendidikan agar generasi muda dapat bersaing saat memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu mengenai identifikasi masalah. Penggunaan teknologi maupun komputer dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang baru lagi. Namun, tidak dapat dipungkiri, di sebagian tempat penggunaan komputer dan teknologi masih sangat asing. Sehingga banyak yang tidak memahami serta tidak menguasai cara penggunaannya. Di sekolah, guru tidak hanya menggunakan papan tulis sebagai sarana pembelajaran, tetapi aplikasi komputer dapat digunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Guru profesional merupakan faktor penentu dalam proses pendidikan yang berkualitas. Guru di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga harus menjadi pengelola pembelajaran. Karena pendidikan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal terbesar yang biasanya akan dilewati oleh setiap peserta didiknya. Namun kenyataannya, di sejumlah daerah masih banyak guru dan murid yang gagap teknologi. Masalah tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti kurangnya pelatihan, tidak adanya listrik yang memadai, tidak ada dukungan pemeliharaan alat, serta tidak adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan keterampilan teknologi komputer dan internet di dalam dunia pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Dari kasus tersebut, data-data yang dapat kami kumpulkan yaitu yang pertama, masih banyak guru dan siswa di Indonesia yang gagap akan teknologi. Lalu yang kedua, banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan teknologi karena terhambatnya berbagai masalah. Yang ketiga, pemerintah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan teknologi komputer dan internet. Lalu yang keempat, regulasi dari pemerintah terkait bidang teknologi komputer dan internet masih sangat lambat. Lalu yang terakhir yaitu ada sekolah yang sudah dapat komputer dari pemerintah tetapi belum dibuka bertahun-tahun karena mereka tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Itu saja pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Wiri. Baiklah, saya Wiri Sakniawati akan melanjutkan penjelasan dari Roro Wulan.
yaitu saya akan menjelaskan diagnosa dan prognosa pada kasus kali ini. Diagnosa. Diagnosa merupakan upaya untuk menemukan faktor penyebab dari masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa pada kasus di atas. Adapun hasil diagnosa yang didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, masih ada guru yang belum memanfaatkan teknologi seperti komputer beserta internet dengan maksimal. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru mengenai bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi guru. Padahal pelatihan ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pada guru. Salah satunya yaitu kompetensi profesional, yaitu dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, banyak sekolah yang belum memanfaatkan teknologi karena terhambatnya berbagai masalah. Adapun masalah yang dihadapi yaitu seperti tidak adanya listrik, tidak adanya akses internet, tidak ada dukungan pemeliharaan alat, dan pihak sekolah belum mengerti bagaimana cara memasangkan perangkat komputer. Yang keempat, pemerintah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan teknologi komputer dan internet di dunia pendidikan. Selanjutnya, prognosa atau analisis data. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami oleh guru dan siswa masih mungkin untuk diatasi dengan menemukan berbagai alternatif solusi. Dalam proses pengambilan keputusan ini, tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait pada kasus di atas. Adapun hasil dari prognosanya. Yang pertama yaitu adanya dukungan dari pemerintah. Nah, dukungan pemerintah ini seperti memfasilitasi sekolah dengan memberikan bantuan teknologi seperti komputer, adanya akses internet, adanya listrik yang memadai, dan adanya melakukan pemeliharaan terhadap perangkat teknologi yang telah diberikan. Yang kedua, pemerintah mengadakan pelatihan dan pembinaan. Nah, karena pelatihan-pelatihan ini sangat penting bagi guru untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pada guru. Nah, jika guru tersebut sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan, maka guru tersebut dapat membina, mengajarkan, serta menyebarluaskan pengetahuan yang dia dapatkan kepada guru-guru lainnya. Yang ketiga, kepala sekolah dan guru mengadakan pelatihan-pelatihan sendiri. Nah, langkah ini dilakukan apabila tidak adanya dukungan atau tidak adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, demi terwujudnya guru-guru yang profesional, yaitu guru yang mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan aspek kompetensi profesional, yaitu guru yang dapat mengembangkan diri dan sosial, guru yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri dan solusi untuk menyiapkan generasi milenial yang kompeten. Nah, yang keempat, adanya kesadaran diri pada guru dan haus akan pengetahuan teknologi. Hal ini merupakan keseharusan atau kewajiban bagi guru agar bisa meningkatkan kapasitasnya, termasuk berusaha melek teknologi. Nah, jika guru ingin mendapatkan tunjangan profesi, maka
Guru tersebut harus melaksanakan kewajiban dan hak guru secara seimbang. Barulah ia mendapatkan tunjangan dari profesinya. Yang kelima, guru harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan perkembangan zaman. Di era sekarang, yaitu di era evolusi 4.0, telah memberikan dampak dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran dengan memanfaatkan teknologi sebagai media dan sumber pembelajaran. Oleh sebab itu, jika guru dapat beradaptasi dengan baik dengan meningkatkan kompetensi profesionalnya, maka dunia pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan dunia pendidikan internasional. Yang terakhir, guru harus meningkatkan pengetahuan tentang profesi keguruan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Dalam melaksanakan tugas dan kompetensi profesional guru dalam menggunakan teknologi, sehingga mampu mendampingi dan mengajarkan siswa bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Nah, jika keenam upaya tersebut tercapai, maka akan terciptanya siswa yang melek teknologi atau siswa yang mampu menggunakan teknologi dengan baik. Karena adanya guru yang memberikan pemahaman atau pengetahuan, membimbing, mengajarkan, dan adanya fasilitas yang telah terpenuhi, serta adanya kemauan dari siswa tersebut untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke Suci. Pada Suci, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kirani Aprilia Putri dengan NIM 2003020017. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wiri Sakniawati. Yang di mana penjelasan pertama itu adalah saya akan menjelaskan solusi atau perbaikan yang diberikan untuk kasus ini. Nah, yang pertama adalah mengikuti pelatihan dan pembinaan untuk belajar menggunakan media digital atau teknologi pendidikan. Yang kedua, membiasakan diri untuk berlatih di rumah dalam meningkatkan kompetensi di bidang teknologi pendidikan. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah untuk dapat memfasilitasi sekolah dengan memberikan bantuan berupa komputer maupun akses internet. Yang keempat, kesadaran diri sendiri untuk terus belajar dan mengubah pola pikir bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupan yang terus berkembang. Dan yang kelima, saling kerjasama antar guru untuk menerapkan teknologi-teknologi baru yang akan dikuasai. Nah, baiklah, penjelasan yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan menjamurnya perangkat teknologi informasi tidak serta-merta membuat guru melek teknologi. Tidak sedikit dari guru-guru tersebut tetap saja gagap teknologi. Padahal alat-alat canggih ini bisa dimanfaatkan untuk meringankan kerja serta meningkatkan kinerja mereka. Nah, oleh karena itu, untuk kedepannya, solusi mengatasi guru yang gagap teknologi harus selalu diupayakan, seperti adanya dukungan dari pemerintah, mengikuti pelatihan dan pembinaan, meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya teknologi, dan kerjasama antar guru untuk bersama-sama belajar dalam menerapkan teknologi yang ada. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus kompetensi profesional. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.